Halo Sobat Tani semua, berjumpa lagi di Rumah Pangan Mandiri. Hari ini kembali lagi di video saya yang akan saya sampaikan hari ini berkaitan dengan bagaimana caranya kita menggunakan alat pH meter manual ini. Nah, apa saja kegunaannya dan apa saja kelebihan yang dimiliki oleh alat pH manual ini saya akan jelaskan lagi sebentar. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, komen, dan share bila informasi yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Ayo kita ikuti cekidot. Oke sobat semua, sebelum saya akan mengetes ataupun mengecek dari pH tanah, intensitas cahaya, dan juga kelembaban ataupun kekeringan dari media tanam kita, saya akan jelaskan terlebih dahulu cara penggunaan dari alat pH manual yang saya pegang ini. Nah, yang pertama saya akan jelaskan dulu. Di sini ada beberapa keterangan. Itu di satu tombol ada 3 keterangan. Yang pertama itu moist. Nah, itu bagaimana caranya kita mengetahui apakah tanahnya itu lembab ataupun tanahnya itu kering. Nah, seperti ini kita akan pindah ke sini kalau kita mau mendapatkan tingkat kelembaban ataupun kekeringan dari media tanam kita. Nah, apabila kita mau menemukan bagaimana intensitas cahaya yang masuk ke dalam media tanam ataupun apakah itu terkena sinar matahari full atau tidak, itu bisa kita masuk ke light. Nah, jadi di sini light ini. Dan yang ketiga, ketika kita ingin mengetahui tentang pH tanah, baik itu apakah itu basa maupun asam, itu kita bisa pindah ke pH. Nah, di monitor itu juga ada indikatornya. Yang pertama itu ada dark dan juga light. Terus yang kedua ada dry dan wet. Yang ketiga itu ada alkalin dan acid. Kita akan tahu bagaimana situasi dan kondisi tanah atau media tanam yang kita gunakan untuk menanam dari monitor ini. Nah, kita akan cek terlebih dahulu di tempat yang ini. Tanaman jahe merah saya itu ada di tempat yang lembab dan juga sangat jarang sekali, bukan jarang, sangat sedikit sekali terkena sinar matahari. Nah, kita akan cek bagaimana hasilnya. Ayo kita ikuti. Nah, kita akan coba tancapkan. Cara penggunaannya itu, ini kita tancapkan di media tanam kita ataupun di tanah yang akan kita tanami seperti ini. Nah, bisa dilihat ya. Nah, kita berada di keterangan di pH. Jadi pH di sini dari tanaman kita itu atau media tanam kita itu ada di angka 7. Nah, berarti kalau indikator dari pH netral itu ada di 6,5 sampai 7. Nah, berarti kita masih ataupun media tanam saya sendiri masih dalam batas ambang normal atau masih netral. Nah, bagaimana dengan yang like-nya? Kita akan lihat. Nah, like-nya di sini kita lihat dia sangat rendah sekali dan di 200 itu mendekati dark ataupun gelap karena memang di sini sangat jarang sekali terkena sinar matahari. Nah, jadi media tanam saya di sini tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu basah. Seperti itu. Nah, ini yang untuk di media tanam saya yang jarang terkena sinar matahari. Ini saya tempatkan di tempat yang lembab. Nah, sekarang bagaimana dengan yang tidak ada penaung? Nah, di sini adalah bedengan saya yang tanpa penaung dan juga tempatnya terbuka. Kita akan cek bagaimana pH, intensitas cahaya, dan juga bagaimana tingkat kelembaban dan juga kekeringan dari tanah kita.
Ya, bisa dilihat ya. Jadi ini dia lahan terbuka saya. Bagaimana dengan, kita akan cek terlebih dahulu di moistnya ini. Nah, moistnya ini kita ada di angka 2. Jadi di sini sangat kering sekali ya. Walaupun di atasnya lembab tapi di bawahnya sangat kering sekali. Ini bisa kita lihat ada di dry dan itu ada di angka 2. Nah, bagaimana dengan like-nya? Nah, ini dia. Like-nya itu sampai di 2000. Jadi itu sangat terang banget dan di sini memang sangat terbuka. Tentu sudah bisa kelihatan bedanya dari sini. Ya, jadi kita akan cek lagi di pH bagaimana. Nah, di pH itu pH masih di ambang batas ya, 7, masih di angka 7. Jadi masih netral ya untuk di derajat keasamannya ataupun pH di media tanam yang akan saya tanami nanti ini. Oke, jadi seperti itu cara penggunaan dari alat pH meter manual yang saya miliki ini, dan ini sangat multiguna. Jadi teman-teman wajib untuk bisa memiliki supaya tahu bagaimana cara mengetahui baik itu pH dari tanah, baik itu kelembaban tanah dan juga intensitas cahaya yang masuk ke dalam media tanam kita. Nanti akan saya share juga di deskripsi bagaimana caranya kita mengetahui di pH-pH tertentu akan ada ataupun ada kecocokan jenis-jenis tanaman yang akan dibudidayakan. Nah, selain itu di intensitas cahaya juga nanti akan ada beberapa tanaman yang misalnya memerlukan matahari atau memerlukan sinar matahari itu apakah dia bisa sampai 8 jam atau bisa kurang ataupun bisa lebih, nanti akan saya share juga di deskripsi. Silakan dibuka di deskripsi, semoga bisa bermanfaat informasi yang saya sampaikan hari ini, dan tetap pantangin channel Rumah Pangan Mandiri. Semoga bisa berkembang dan semoga juga bisa memberikan informasi-informasi yang lebih bermanfaat lagi. Nah, itu informasi yang bisa saya berikan terkait bagaimana cara menggunakan alat pH manual ini. Jangan lupa pantengin terus channel Rumah Pangan Mandiri, tetap semangat dan tetap berjuang.